terjemah Sunda Tafsir Jalalain Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'i ari pirang-pirang sodaqoh eta pikeun pirang-pirang fakir. Lil fuqara'i ari pirang-pirang sodaqoh eta pikeun pirang-pirang fakir. Khobar mubtada'in eta khobar mubtada' mahdhufin anu dibuang. As-sodaqatu tegesna ari pirang-pirang sodaqoh. Alladzina tegesna pirang-pirang jalma Usiru anu kacegah itu alladzina Usiru anu kacegah itu alladzina fi sabilillahi dina jalan Allah. Ae habasu tegesna pada ngeker itu alladzina Ae habasu tegesna pada ngeker itu alladzina anfusahum kana pirang-pirang awakna alladzina anfusahum kana pirang-pirang awakna alladzina alal jihadi kana jihad. Nazalat turun il ayat fi ahli sufati dina kaayaan ahli sufah. Wahum ari eta ahli sufah arba'mi'atin eta 400 urang eta 400 urang minal muhajirina ti golongan muhajirin ursidu anu dicawiskeun itu ahli sufah ursidu anu dicawiskeun itu ahli sufah li ta'allumil qur'ani pikeun belajar Qur'an. Wal khuruji jeung kaluar perang ma'asaroya sarta pirang-pirang tentara. La yastati'una henteu kawasa itu alladzina
kawasa itu alladzina dorban kana lelempangan, dorban kana lelempangan, safaron kana nyanyabaan, fil ardi di muka bumi, fil ardi di muka bumi, litijaroti pikeun dagang, wal ma'asi jeung nyiar kahirupan dunya, wal ma'asi jeung nyiar kahirupan dunya, lisuglihim karana katungkulna ahli sufah, lisuglihim karana katungkulna ahli sufah, anhu tina lelempangan, bil jihadi kalawan perang, ya sabuhum ya sabu padanya kahum kaitu ahli sufah, ya sabu padanya kahum kaitu ahli sufah, saha al jahilu jalma anu henteu nyahoeun, ya sabu padanya kaum kaitu ahli sufah, sahal jahilu jalma anu teu nyahoeun, bihalihim kana tingkahna itu ahli sufah, bihalihim kana tingkahna itu ahli sufah, yahsabuhumul jahilu agniyaa kana balaleunghan, minat ta'afufi tina sabab ngaraksa diri, minat ta'afufi tina sabab ngaraksa diri, aeli ta'afufihim tegesna karana ngaraksa diri na itu ahli sufah, aeli ta'afufihim tegesna karana ngaraksa diri na itu ahli sufah, anis suali tina barang penta, anis suali tina barang penta, wa tarkihi jeung ninggalna sual, watarki jeung ninggalna sual, ta'rifu bakal kenal anjeun hum ka itu ahli sufah, ta'rifu bakal kenal anjeun hum ka itu ahli sufah, ya mukhatabu he anu dipituturan, bisi mahum kalawan cirina itu ahli sufah, bisi mahum kalawan cirina itu ahli sufah, alamatim cirina itu ahli sufah, minat tawadu'i tina katawaduanana,
tawadu'i tina katawaduanana wa ataril jahdi jeung tapak kapayaanana. La yas'aluna tara pada menta-menta itu ashabus sufah. La yas'aluna tara pada menta-menta itu ashabus sufah an-nasa kajalma-jalma sayan an-nasa kajalma-jalma sayan kana hiji perkara sayan kana hiji perkara payul hipuna terus pada kekeh itu ashabus sufah. Payul hipuna terus pada kekeh itu ashabus sufah. Ilhafan kalawan menta kekeh. Ilhafan kalawan menta kekeh. Ae la su'ala tegesna henteu aya pipentaan tegesna teu aya pepentaan lahum eta tetep ka ahli sufah. La su'ala tegesna teu aya pepentaan lahum ka lahum eta tetep ka ahli sufah aslan sama sekali. Fala yaqau makan tetumiba. Fala yaqau makan tetumiba minum itu ahli sufah. Namun ilhapun papaksa wa huwa ari ilhap wa huwa ari ilhab al ilhamu nyaeta kekeh. Wama jeung naon-naon perkara tumpiku anu nganapakahkeun anjeun kabeh. Tumpiku anu nganapakahkeun anjeun kabeh min khairin tina kaalusan. Fa inna Allaha maka sanyana ari Allah. Fa inna Allaha maka sanyana ari Allah bihi ka eta ma alimun eta anu uningan. Alimun eta anu uningan. Pamujazin terus anu ngabales. Pamujazin terus anu ngabales alaihi kana eta mah.
Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas di ayat 272 ya. Di ayat 273 asbabun nuzul dari ayat 273 ini berkaitan dengan ahlu sufah. Ahlu sufah itu mereka berjumlah 400 orang dari sahabat muhajirin. Mereka adalah orang-orang yang menyerahkan diri mereka untuk mempelajari Al-Quran dan ikut keluar bersama satuan prajurit yang diutus Rasulullah SAW. Nah, ayat 273 ini menjelaskan tentang orang yang paling berhak menerima sedekah. Jadi orang yang paling berhak menerima sedekah yaitu orang-orang fakir ya, dengan ciri-ciri atau kriteria-kriteria yang dijelaskan oleh ayat ini. Ada kurang lebih 5 kriteria. Yang pertama adalah lil fuqara'i alladzina usiru fi sabilillah. Jika dalam kata lil fuqara'i ya, ini ada mubtada yang dibuang. Lil fuqara'i di sana itu sebagai khobar. Jadi jangan buru-buru kita mengatakan ini khobar muqaddam ya. Tetapi di tafsir Jalalain dikatakan bahwa lil fuqara'i itu khobar mubtada mahdhuf. Jadi khobar mubtada, ada khobar dari mubtada yang dibuang. Apa? As-shadaqatu. Jadi biasanya kita kan kalau ketemu apa jar majrur di awal kalimat ya, udah langsung menghukumi dia sebagai khobar muqaddam biasanya ya. Tetapi di sini itu sebagai mubtada, sebagai apa? Khobar dari mubtada yang dibuang, yaitu as-shadaqah. Di hari pirang-pirang shadaqah lil fuqara'i, tapi ke pirang-pirang jamaah fakir alladzina usiru fi sabilillah. Yang pertama, di kriteria pertama itu adalah terikat di jalan Allah. Ai habasu anfusahum alal jihad. Jadi orang-orang yang menyerahkan diri mereka untuk berjihad atau beramal di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita nih yang menuntut ilmu ya. Waktu kita habiskan untuk menuntut ilmu. Nah, kalau kita yang sedang fokus menuntut ilmu disibukkan dengan hal-hal lain, contoh bekerja, maka tentu akan banyak amaliyah tolabul ilminya yang terabaikan, yang terbengkalai.
Jadi alladzina usiru fisabilillah itu yang memang orang-orang yang mengorbankan diri demi umat, para pejuang, para pemimpin umat yang selalu bekerja dan berjuang demi umat, baik ketika dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai, ketika dalam keadaan krisis ataupun sulit maupun ketika dalam keadaan makmur dan sentosa. Di dalam keadaan apapun ia tetap usiru fi sabilillah. Nah, kemudian kalau lihat di tafsir Jalalainnya, tadi sudah dikatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah nazalat fi ahli Sufah wa hum 400 minal muhajirin ursidu li ta'allumil Qur'an wal khuruji ma'asariyat. Jadi ayat ini itu ya, kalau lihat asbabun nuzulnya berbicara tentang ahli Sufah, 400 orang muhajirin yang malamnya mereka belajar Quran, siangnya mereka berjihad. Ya. Jadi tidak ada waktu untuk bekerja. Nah, dan kriteria kedua, jadi yang pertama tadi kriterianya adalah terikat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alladzina usiru fi sabilillah. Nah, kriteria kedua itu adalah la yastati'una dharban. Mereka tidak mampu bekerja. Ya, ayat satu mereka tidak mampu bekerja. Dia tidak dapat berusaha di bumi, maksudnya tidak mampu bekerja. Mereka tidak mampu untuk bepergian, melakukan perjalanan untuk berdagang, tidak mampu untuk mencari rezeki, ya. Awalnya ad-darbu fil ard itu yang maksud dalam ayat ini adalah bepergian. Ya. Jadi mereka tidak mampu melakukan perjalanan mencari rezeki, ya. Tidak mampu bekerja, tidak mampu berdagang, tidak mampu berbisnis. Nah, dikarenakan berbagai faktor. Itu bisa karena faktor lanjut usia, bisa karena faktor sakit, bisa karena faktor takut ancaman musuh, bisa karena faktor keadaan-keadaan yang termasuk kategori ad-darurat lainnya. Kita juga sama kan, tidak bekerja kalau kita sibuk apa? Belajar. Dua, jadi as-shadaqatu lil fuqara'i itu yang pertama tadi alladzina usiru fi sabilillah. Yang kedua la yastati'una dharban fil ardh. Ailit tijarah wal ma'ashi. Jadi tidak ada waktu untuk berbisnis gitu ya. Kenapa? Lisubihim anhu bil jihad, karena sibuk. Kalau kasus Ahlus Sufah, ia sibuk, malamnya sibuk mencari belajar Quran, siangnya sibuk berjihad. Kasus kita ya, kita sibuk tolakul ilmi, ya. Sibuk belajar mencari ilmu. Nah kemudian yang ketiga kriterianya adalah yang sabuhumul jahilu abniya aminat ta'affufi ayat ta'affufihim anis su'ali wa tarkihi. Jadi mereka itu menampakkan sifat iffah, ya, dan menjaga diri dari sifat tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain, sehingga orang yang tidak tahu hakikat diri mereka mengira mereka adalah orang-orang kaya, ya. Di orang-orang yang tidak mengetahui keadaan mereka itu mengira mereka itu orang-orang kaya, gitu ya. Karena mereka punya sifat iffah, ya, menjaga diri dari meminta-minta, gitu. Jadi lita'affufihim anis su'al wa tarki.
menjaga diri dari meminta-minta yang mereka miliki, punya sifat kesabaran, punya sifat qanaah, menjaga diri dari hal-hal yang tercela, baik itu dalam pakaiannya, baik itu dalam keadaan kesehariannya, baik itu dalam ucapan mereka. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, laisal miskinu bihadal tawafi. Orang-orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling menemui orang-orang untuk meminta. Alladzi tarudduhu at-tamratu wat-tamratani. Dan ia akan berlalu pergi jika diberi 1 atau 2 biji kurma. Wal luqmatu wal luqmatani, 1 atau 2 suapan makanan. Wal aqlatu wal aqlatani, 1 atau 2 makanan. Walakinnal miskina, orang miskin tetapi orang miskin itu alladzi la yajidu ghinan yughnihi, itu orang yang tidak memiliki kecukupan. Wala yuqtanu lahu, namun keadaannya itu tidak tampak, ya, dan tidak diketahui oleh orang lain. Fa yutasaddaqu alaihi wala yasalun nasa sayyan, ia tidak meminta-minta kepada orang sesuatu kepada orang lain. Jadi nu miskin teh lain nu menta-menta, ya, tapi nu miskin teh orang yang tidak memiliki kecukupan. Layaknya tadi, ya, karena memiliki sifat ifah, ia tidak berani ataupun menjaga dirinya dari meminta-minta, sehingga nu teu apaleun manyangka manehna teh naon beunah. Karena tadi punya sifat ifah, ya, punya sifat ifah. Nah, itu kriteria yang ketiga. Di kriteria yang pertama tadi apa? Terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala, alladzina usiru fi sabilillah. Yang kedua, tidak mampu bekerja, la yastati'una darban fil ardi ailit tijarati wal ma'ashi subhihim anu jihad. Kemudian yang ketiga, ya sabuhumul jahil agniyan ta'affufi, ya, mereka memiliki sifat ifah, menjaga diri dari meminta-minta, ya. Kemudian kriteria yang keempat, itu mereka memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan antara mereka dengan orang lain. Yang keempat apa? Mereka memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan antara mereka dan orang lain. Ta'rifuhum bisimahum ay alamatihim minat tawadhu'i wa atharil jahdi, ya. Jadi kamu ta'rifuhum bisimahum, kamu mengenal mereka dengan memperhatikan ciri atau tanda-tanda khusus yang mereka miliki. Nah, untuk bisa mengenali mereka itu dibutuhkan firasat seorang mukmin, dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan kejelian, dibutuhkan kecerdasan, ya, dibutuhkan penyelidikan, ya, tentang mereka dengan cara bertanya pada orang-orang yang mengenal mereka, tanya ke tetangga, tanya ke kerabat. Bisa juga mungkin mereka dikenali dari kondisi luarnya, terlihat mereka tampak kurus, tampak kurang sehat, tampak lemah, tampak lusuh, pakaian yang dikenakan tampak jelek ataupun usang. Nah, meskipun indikasi-indikasi luar tersebut, ya, terkadang tidak selalu tetap dan tidak bisa dijadikan bukti yang meyakinkan, karena bisa jadi ada orang yang berpura-pura seperti orang miskin padahal bukan, gitu ya. Nah,
sebaliknya juga ada orang yang berupaya untuk tetap berpenampilan wajah seperti kebanyakan orang gitu ya, karena tadi ingin menjaga harga dirinya, tidak ingin orang lain mengetahui keadaan dirinya yang sebenarnya. Nah, kenapa? Karena ia tidak menginginkan belas kasihan dan bantuan orang lain, padahal sebenarnya ia itu orang miskin. Nah, sehingga kriteria yang keempat ini ya tadi ta'rifuhum bisimahum. Jadi memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan antara mereka dan orang lain. Nah, kemudian kriteria yang kelima. Kriteria yang kelima adalah la yas'alunan nasa ilhafa. Ya, menurut mayoritas ulama tafsir, jadi mereka itu benar-benar menjaga diri mereka dari meminta-minta. Maksudnya itu mereka sama sekali tidak mau minta-minta kepada orang lain, gitu ya. Jadi la su'ala lahum aslan, fala yaquminu ilhafun wa huwa al-ilhahu. Nah, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa potongan ayat di atas adalah menafikan sikap memaksa atau mendesak dalam minta-minta. Jadi mayoritas pertama memahami la yas'alunan nasa ilhafa itu dengan sama sekali tidak meminta-minta. Adapun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bisa jadi ia tetap meminta tapi tidak memaksa. Jadi mau minta gitu maksa gitu ya. Itu maksudnya la yas'alunan nasa ilhafa ya. La yas'alunan nasa ilhafa. Jadi fala yaquminu ilhafun, temaksa gitu ya, temaksa. Di ayat maksud menurut mufasir ya, maksudnya sama sekali tidak mau minta-minta pada orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka memang meminta kepada orang lain tapi tidak dengan cara mendesak atau memaksa. Nah, ketika meminta kepada orang lain padahal sebenarnya ia memiliki sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya, yang membuat sebenarnya dirinya tidak perlu untuk minta, maka ia telah terkategori meminta dengan sikap ilhaf, ya, ilhaf. Nah, dalam ayat ini mengandung peringatan bahwa jeleknya sikap orang yang meminta dengan cara ilhaf, dengan cara mendesak. Dan ini sikap kebanyakan para penulis ya, masa sekarang ya. Nah, para ulama hadis meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tulhifu fil mas'alati, janganlah kalian bersikap mendesak atau memaksa dalam meminta. Wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'a, karena sesungguhnya demi Allah, sungguh demi Allah, jika ada salah satu dari kalian yang meminta sesuatu kepadaku ya, lalu ia berhasil mendapatkan sesuatu dariku, tetapi ketika memberikan sesuatu tersebut kepadanya aku merasa tidak suka kepadanya, maka apa yang aku berikan kepada tersebut tidak akan diberkahi. Fatukhrijalahu mas'alatu minni syai'an wa lahu karihun fayubarakal fima akhir. Kata hadis riwayat Muslim. Kemudian ayat ini diakhiri dengan wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Tidak ada sedekah baik sedikit maupun banyak gitu ya, kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
bagi Allah Subhanahu wa taala niat dan faktor pendorong seseorang di dalam bersedekah. Allah pasti mengetahui faktor niat ketika ia bersedekah. Dengan niat yang benar, ikhlas dalam bersedekah, ya, kemudian tidak dibarengi dengan sikap al-adha, maka balasan yang didapat juga akan baik. Sebaliknya, jika niatnya di dalam bersedekah tidak baik, balasannya pun tidak akan baik. Nah, ini ayat yang mengandung at-targhib, ya, penyemangat atau dorongan untuk bersedekah yang baik, dan juga mengandung at-tarhib, ancaman atau menakut-nakuti terhadap orang yang sedekahnya dengan niat yang jelek. Niat yang jelek. Jadi ulangi, ada 5 kriteria di sini, ya. Jadi ayat ini sekali lagi menjelaskan tentang orang yang paling berhak menerima sedekah, yaitu orang-orang fakir. Ada 5 kriteria di sini. Yang pertama apa? Fakir. Kriteria fakirnya alladzina usiru fi sabilillah. Satu apa? Terikat di jalan Allah. Yang kedua apa? La yastati'una darban fil ardi, tidak mampu bekerja. Kemudian yang ketiga, yang sabul jahil lamniya minat ta'afufi, memiliki sifat ifah. Yang keempat, ta'rifuhum bisimahum, memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan antara mereka dengan orang lain, ya, seperti sifat tawadhu itu, ya, dan lain-lain. Kemudian yang kelima apa? La yas'aluna nasa ilhafa, sama sekali tidak mau meminta-minta, dan jika meminta pun tidak bersikap memaksa. Kalimat jelas? Sama sekali tidak mau minta-minta, dan jika meminta pun tidak bersikap memaksa. La yas'aluna nasa ilhafa. Dan kita harus ingat bahwa sedekah mau sedikit atau banyak, ketika niat baik maka insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika niatnya jelek, tentu pun di situ ada ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.